Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sedulur warga Temanggung ingkang tansah kinurmatan, pripun kabar panjenengan? Mugi-mugi tansah pinaringan sehat lan lancar sedayanipun urusan. Bapak Ibu yang saya hormati, pada awal Maret lalu kita hanya bisa menyaksikan wabah corona dari berita-berita di media massa. Namun pada akhirnya kita tidak bisa menghindar dari wabah tersebut ketika akhir Maret lalu terjadi kasus pertama di Temanggung yang membuat seluruh masyarakat kaget. Dan sejak saat itu kasus corona semakin bertambah di Temanggung, dan sebagaimana kita ketahui bersama, saat ini di Temanggung terdapat 35 orang yang positif corona. 4 diantaranya sudah sembuh dan 31 orang masih dirawat di RSUD Joyonegoro Temanggung. Banyaknya kasus corona ini menunjukkan bahwa saat ini Temanggung telah menjadi daerah merah, yang bahkan jumlah kasus coronanya nomor 4 di Jawa Tengah setelah kota Semarang, Purworejo, dan Wonosobo. Kita tentu berdoa ke-31 orang yang positif corona ini semoga segera sembuh, semoga semua PDP atau pasien dalam pemantauan segera sembuh dan bisa kembali berkumpul dengan keluarga tanpa membawa bahaya penularan virus seperti sebelumnya. Kita juga prihatin, sebanyak 28 dari 31 orang yang positif corona ini ternyata terpapar virus setelah mereka pergi ke Goa, Sulawesi Selatan mengikuti acara ijtima ulama. Dan setelah terpapar virus ini ternyata selama ini mereka telah berbaur, berinteraksi, dan beraktivitas normal bersama masyarakat. Ada di antara mereka yang sehari-hari mengajar ngaji, ada yang sering keluar masuk pasar mengurus dagangan, dan tidak sedikit di antara mereka yang setiap hari sholat berjamaah di masjid tanpa mengenakan masker, tanpa jaga jarak dengan jamaah yang lainnya. Gugus Tugas Covid Kabupaten Temanggung terus berusaha menelusuri riwayat kontak dengan mereka yang positif corona. Tapi kita juga yakin sulit untuk menelusuri semuanya, karena faktor kejujuran dan keterbukaan masyarakat kadang menjadi hambatan dalam penelusuran. Kita menjadi khawatir rantai penularan akan bertambah banyak dan semakin tersebar di seluruh Kabupaten Temanggung. Dan bukan tidak mungkin salah satunya adalah orang-orang yang dekat dengan kita. Sebab bila masing-masing dari 31 orang ini selama ini telah berinteraksi, katakanlah satu orang berinteraksi dengan 30 orang misalnya, berarti terdapat hampir 1.000 orang di Temanggung yang potensial tertular. Apalagi yang 1.000 orang ini juga selalu punya kemungkinan menularkannya kepada orang-orang yang lain. Sebenarnya penularan dan penyebaran virus corona di Kabupaten Temanggung dapat diminimalisir jika masyarakat taat dan mematuhi himbauan-himbauan pemerintah untuk menghindari bertemu orang lain, menghindari kerumunan, menghindari berdekat-dekat dengan orang lain siapapun dia, menghindari bepergian jika tidak sangat penting, selalu pakai masker jika di luar rumah, sering cuci tangan pakai sabun, dan jangan sekali-sekali menyentuh area wajah sebelum cuci tangan pakai sabun. Oleh karena itu, saya selaku Bupati dan selaku Ketua Gugus Tugas COVID-19 Kabupaten Temanggung bermaksud mengetuk hati, menggugah kesadaran, dan mengajak seluruh warga masyarakat Temanggung untuk menjaga diri masing-masing agar terhindar dari penularan virus corona dengan menjalankan disiplin protokol pencegahan corona. Saya mohon dengan sangat agar semua menjalankan disiplin diri. Kalau tidak ada keperluan yang sangat penting, lebih baik diam di rumah, termasuk dalam menjalankan ibadah. Pakai masker itu sangat penting karena berfungsi untuk mencegah penularan. Oh ya, sekarang di desa-desa, dusun, gang, banyak berdiri posko COVID yang pakai penjagaan ketat. Saya mohon dengan sangat, jangan malah posko COVID dijadikan tempat berkerumun. Mohon diatur agar saling menjaga jarak antar yang jaga posko. Mohon semua posko COVID harus pakai masker. Malu kan?
Anda ingin menegakkan disiplin protokol pencegahan COVID, tapi Anda sendiri malah melanggar, tidak pakai masker, tidak jaga jarak. Jika protokol pencegahan disepelekan, bukan tidak mungkin semua orang akan tertular. Sebagai bupati, saya tentu tidak ingin warga Temanggung menjadi korban corona. Sebab kalau terjadi ledakan kasus penularan dalam jumlah besar, sudah pasti rumah sakit kita tidak akan mampu menangani pasien. Tenaga medis dan ruang perawatan kita terbatas. Dan kita tidak ingin melihat pasien-pasien tergeletak di lorong rumah sakit akibat tidak tertangani. Kita tidak ingin setiap hari menyaksikan penguburan jenazah korban corona. Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengingatkan bahwa krisis corona ini sekarang juga telah menjalar mengakibatkan krisis di bidang-bidang yang lainnya, khususnya di bidang ekonomi, sosial, dan bukan tidak mungkin nantinya akan berakibat pada krisis pangan. Krisis ini memang membuat semua orang susah, membuat kehidupan semakin sulit, bukan hanya dialami rakyat kecil, tapi juga dialami oleh semua pihak. Pengusaha mengalami kesulitan, apalagi pengusaha kecil, UMKM, pekerja seni, dan lain-lain. Para dokter dan para medis di rumah sakit juga tidak mudah. Mereka di garis terdepan menanggung resiko besar setiap saat bisa tertular. Oleh karena itu, menghadapi situasi seperti ini kita jangan saling menyalahkan. Kita justru harus saling menguatkan. Kita harus meningkatkan solidaritas dalam menghadapi bencana. Kita harus saling membantu. Krisis ini telah merubah hidup kita semua, memasuki era yang sama sekali berbeda dengan sebelumnya. Kini semua serba susah dan tidak mudah. Oleh karena itu, kita harus cepat menyesuaikan diri. Sekarang kita harus banyak berhemat, hemat energi, hemat bahan bakar, menghemat pengeluaran, dan lain-lain. Karena kita tidak tahu kapan krisis ini akan berakhir. Kiranya demikian yang bisa saya sampaikan. Mari kita hadapi krisis ini dengan tetap semangat menjaga persatuan, persaudaraan, dan solidaritas di antara kita semua. Mari kembangkan saling kepedulian, saling membantu di antara semua warga, dan insya Allah Temanggung bersatu tak bisa dikalahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.